Ya Pak Mustafa, silakan baca surat apa Pak Mustafa dibaca suratnya, surat pendek saja yang cepat ya. Surat yang materi ajarnya di SD itu apa itu? Yang sering dipakai dalam Surah Asy-Syam, Bu. nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Oke, silakan ditulis Pak Mustafa. Nggak usah seluruhnya ditulis Pak Mustafa, agak 2 baris saja cukup. 2 baris saja cukup ya. Ya, Bu. Kita membagi waktunya berdua dengan Pak Hendra nih. Langsung dipoto atau nanti, Bu? Nanti aja dipotong. Tulis Baik. aja sekarang dulu. Ya, Bu. Nah, oke. Kita masuk kepada ini dulu. Oh, perangkat ya, perangkat pembelajaran. Ditampilkan, Bu. Pak Pak Mustafa kalau bikin perangkat biasanya sendiri atau bikin dengan KKG? KKG, Bu. Dengan KKG. Gabung. Oke. Bersama kawan-kawan, Bu. Ya. Apakah memperhatikan tentang teori-teori pendidikan? Iya, Bu. Ya, ya. Oke. Kalau sekarang tentu sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar nggak? Iya, Bu. Ya. Oke. Yang berdiferensiasi itu, Bu. Oh ya. Apa maksudnya berdiferensiasi itu? Berdiferensiasi itu kita memberi hak anak-anak didik kita yang unik secara individu, eh, yang gaya belajarnya kinestetik, visual, dan audiovisual. Jadi Sesuai dengan tiga gaya belajar itu kita fasilitasi, Bu. Kalau begitu itu teori belajar siapa itu? Mau mengikuti perkembangan anak, perbedaan anak, teori siapa itu? Dari Teori belajar siapa itu? belajar, Behaviorisme ya, kah? Hah? behaviorisme, Bu. Aktivisme kah? Ya.
Behavioristik. Em, di dalam kurikulum 2013 itu ya, kan ada komponen-komponen dalam perangkat pembelajarannya. Dalam modul ajar itu ya, dalam perangkat pembelajaran atau modul ajar itu, apa saja komponen-komponennya itu? Ada 5 komponen ya, Yang 2013, Bu. bukan. Komponen perangkat pembelajaran atau modul ajar ada beberapa ya komponennya yang akan saling terkait dalam sistem pembelajaran. Bisa Pak Mustafa jelaskan apa saja? Salah satunya komponen tujuan, berikutnya, Tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, Bu. terus, Penilaian, hmm, itu, Bu. apa lagi? Ada materi ajar, metode, media, dan LKPD, beserta instrumen asesmen ya. Asesmen ya, media Komponen pembelajaran. yang saling terkait. Ya, Nah, ini dalam sistem. Kalau tidak ada tujuan mau apa yang akan kita lakukan. Tidak ada ya, tujuan dari mana kita ngambil materinya. Jadi nggak ada tujuan, nggak ada materi. Kemudian bagaimana mengajarkannya perlu metode. Untuk membantu memudahkan pencapaiannya diperlukan media. media, Kan membantu anak belajar ada LKPD. KPD, Mengukur tercapai tidak tercapainya itulah instrumen asesmen. asesmen ya. Nah, yang dapat mengembangkan critical thinking dan kreativitas thinking. Ya, Iya, Bu. dengan hot. Kemudian eh kalau apa yang kita perhatikan dalam merumuskan aspek asesmen? Ada asesmennya, asesmen awal. Iya, Bu. Apalagi asesmen awal itu sebelum Sebelum belajar, Bu. sebelum belajar. Hmm. Setelah itu dalam belajar apa namanya? Formatif, Bu. Formatif, bagus. Setelah itu terakhir Sumatif. sumatif. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya perlu ada apa? Teknik, asesmen, dan instrumen yang berorientasi kepada critical thinking tadi ya. Yang host tadi, Bu ya. Ya. Eh, Pak Mustafa bikin apa namanya? Bikin modulnya itu model PBL atau PJBL? PBL, Bu. PBL ya. Model PBL, Bu. Nah, apa langkah-langkahnya? Model PBL itu ada beberapa sintak yang mesti kita apa, Bu? Nah, Ada sintak satu orientasi ke peserta didik pada masalah. nah, Kemudian sintak dua mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, Bu. Tiga, oke. membimbing penyelidikan ke kelompok. Ah, Kemudian keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil dari kelompok tersebut. hmm, Kemudian yang sintak lima, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Itu, Bu. hmm, oke, Ada beberapa sintak di situ, Bu. oke. Kalau menyusun PTK, gimana caranya? Apa-apa aja isinya tuh PTK yang dibuat. PTK Pak Mustafa ada bikin PTK kemarin ya. Iya, Bu. Aja tuh PTK itu bagian yang dibuat. Eh, Pertama, analisis masalahnya dulu, Bu. Hmm. Kalau proposalnya apa aja isinya? Propo- Proposal apa aja isinya? Proposal Ada pendahuluan. dahuluan ya, Bu. Ya, pendahuluan itu apa isinya itu? Mengantarkan eh, tentang masalah yang mau dibahas. Ya, Iya, Bu.
Nah, mengantarkan masalahnya berangkat dari konsepnya, teorinya, Latar kemudian latar belakang masalah Ibu ya. fenomena yang ada, Iya. kan? Kemudian Setelah dirumuskan masalahnya Ibu. rumuskan Nah, masalahnya, dijelaskan tujuannya, tujuan penelitian ya. jelaskan metodenya, ya kan? Iya Bu. Ada kajian-kajian teori terkait dengan masalah yang kita bahas. Apa lagi? Hipotesis Bu, hipotesa. Hipotesa. Kemudian ada penelitian-penelitian terdahulu sebelum kita ada orang yang bahasnya. Jelaskan apa kajian orang, apa kajian kita, ya supaya Iya. tidak duplikasi. Kemudian bagaimana cara kita melakukan penelitian? Itu metode penelitiannya Iya Bu. untuk mengumpulkan data-data penelitian ada apa yang kita siapkan terus instrumen, Instrumen Bu. instrumen penelitian. Nah, sesuai dengan prinsip penelitian tindakan kelas. Apa prinsipnya? Punya siklus-siklus ya. Iya. Satu siklus dua pertemuan ya Bu. Oke. Berikutnya kita sebenarnya mau lihat cuplikan mengajar sebentar. Cuplikannya coba dibuka sebentar. Bisa buka? Coba Oke, kalau tidak bisa dibuka, bisa Pak Mustafa. eh, dilihat dulu Bu. Kalau tidak bisa, coba Pak Mustafa apa jelaskan. Bisa Bu. Bisa? Alah. Sudah, Pak. Bisa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film keluar di layar. Bagaimana anak-anak Bapak semuanya kabarnya siang ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mendapat urutan jam yang terakhir ya anak-anak Bapak. Untuk jam yang terakhir ini, insya Allah sebentar lagi kita akan nonton film supaya segar. Namun walaupun nonton film, Bapak harap jangan hanya sekedar nonton, tapi Bapak harap film itu nanti diresapi sehingga film tontonan jadi tuntunan. Siap anak Bapak semuanya? Siap Pak. Alhamdulillah. Mohon untuk memulai pelajaran kita, Bapak mohon ketua kelasnya untuk memimpin doa. Ya, semuanya Kepada siap. anak Bapak, ya, anak Bapak. Doa mulai. Terima kasih anak Bapak Marjohan. Semoga berpahala buat anak Bapak Marjohan dan berkah untuk kita semuanya. Amin. Berapa menit Bu? Selanjutnya Bapak ingin ngecek kehadiran. Ada nggak di antara teman kita yang nggak hadir hari ini? Ada Pak. Sakit Pak. Oh sakit. Siapa namanya yang Zulkafli Pak. Zulkafli. Baik. Kita doakan semoga teman kita Zulkafli diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Dan yang hadir ini mudah-mudahan mendapat keberkahan ilmu yang sedang dituntut saat ini. Amin. Selanjutnya, sebagaimana janji Bapak di awal tadi, mari kita nonton film dan mohon
Sudah, Bu. Oke, Pak Mustafa, Ya, Bu. Pak Mustafa jelaskan aktivitas dalam menarik perhatian dan memotivasi siswa. Eh, Hingga timbulnya kebermanfaatan belajar dan mengajukan pertanyaan pemantik. Ada itu tadi filmnya, Ada, Bu. rekamannya. Ada, Bu. Kita di awal kita tegaskan kalau nonton film itu nggak hanya sekedar nonton seperti nonton film pada umumnya, tapi mesti kita ngambil pelajaran gitu, Bu. Supaya ada ambak apa yang manfaat untuk diri kita gitu, Bu. Oke. Supaya ada hikmahnya gitu, Bu. Pak Mustafa tadi ada menampilkan aspek inovasi dalam menggunakan model, pendekatan dan metode pembelajaran sesuai dengan prinsip Merdeka Belajar. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Dalam itu apa itu? Dalam bentuk eh, kelompok, Hmm. kerja kelompok, Bu. Di dalam kelompok itu kan nanti ada bercampur antara yang gaya belajarnya audio, kinestetik, dan visual. Jadi di antara mereka itu saling melengkapi gitu, Bu. Jadi tersalurkan apa yang menjadi gaya belajar mereka. Oke. Kemudian ini Pak Mustafa ini PBL apa PJBL? PBL, Bu. PBL. Mm. Apa bentuknya, kegiatannya yang menunjukkan penggunaan TPACK? Bentuknya ketika kita dalam menyajikan pembelajaran, eh, student sebagai pusat sentral untuk belajar, Bu. Jadi kita guru sifatnya hanya memfasilitasi, eh, hanya menerangkan dan membimbing sekedar, kemudian eh, di antara kelompok yang sudah kita bentuk, mereka untuk mempresentasikan apa yang telah menjadi tugas mereka. Jadi kan kita bentuk 5 kelompok, sehingga masing-masing kelompok Menggunakan PowerPoint, menggunakan video, menggunakan apa? video, Bu. Video. Video dan PowerPoint. Gabungan, Bu. Oke. Apa aspek inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar yang digunakan? Ada menggunakan aspek inovasi dalam sumber belajar? Eh, Nah, Seperti video, Bu. oh ya, ada video ya. Ada Terus video, Bu. ada menggunakan link-link yang lain? Ada, Bu. Ada. Yang berkaitan dengan peristiwa Fathu Makkah, Bu. Jadi mereka menggunakan sumber belajar. Apakah linknya ada di bawah di tempat apa? Tempat perangkat Ada, Bu. belajar ada. Ada. Oh ya ada tadi ya. Oh Pak Darman juga ada tadi itu. Kemudian Pak apa Pak Mustafa juga menggunakan Google Drive. Link ada ya, web link, Google, Ya, Google Google. Classroom ada. Ada, Bu. Jadi juga menggunakan media pembelajaran baik media konvensional maupun digital ya. Iya, Bu. Kemudian apakah juga merumuskan dalam pembelajaran juga menggunakan itu kegiatannya untuk menantang kompetensi critical thinking Iya, Bu. jarak Ketika tinggi ya. Oh, ya, oh ya, ada dijelaskan dalam perangkat tadi. ada, Bu, ada. Apa ini dijelaskan? Dijelaskan ketika kita putarkan film tentang peristiwa Fathu Makkah, kita tantang anak-anak kita untuk apa
memunculkan sebagai generasi pelajar profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis, berkeimanan pada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kemudian mereka bergotong royong dalam arti sama-sama belajar supaya lebih mudah memahaminya, Bu. Kemudian apakah Bapak Mustafa juga mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata yang berorientasi pada nilai-nilai moderasi beragama? Iya, Bu. Salah satu hikmah yang kita ambil dari peristiwa Fathu Makkah itu sifat Rasulullah SAW supaya anak-anak bisa meneladaninya ketika sifat Rasulullah toleransi kepada antar sesama, kemudian memaafkan antar sesama ketika khilaf atau bersalah, kemudian memberi ampunan kepada teman, kemudian di situ juga menggambarkan sifat kasih sayang Rasulullah SAW untuk ditirukan kepada anak didik dan kita semuanya ketika saat ini telah marak-maraknya aksi itu, Bu, bullying, aksi tawuran, geng motor. Jadi kita hadirkan itu, Bu. Oke, cukup Baik, Bu. Terima Pak kasih, Bu. Mustafa. Eh, Seterusnya, selamat sudah selesai Pak Mustafa. Kita Kasih banyak, lanjut Bu. yang terakhir.